Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Kalau mengamati situasi politik di tanah air ini, ada berita atau isu yang lagi rame diperbincangkan, atau istilah sekarang itu lagi viral. Yaitu mengenai kelompok-kelompok. Ada dua kelompok sih kalau menurut analisa saya. Kelompok yang menginginkan Jokowi tetap memimpin Indonesia hingga 2024. Bahkan mereka ngotot selain ingin mempertahankan hingga 2024, mereka juga menginginkan Joko Widodo melangkah hingga periode ketiga. Mantap bukan? Nah, tentu saja mereka punya alasan tertentu ya, atau barangkali alasan yang saya kemukakan di sini adalah analisa atau dugaan, yaitu kelompok yang menginginkan Joko Widodo tetap bertahan hingga 2024 ya tinggal para buzzer RP atau buzzer bayaran dan para penjilat. Nah, kenapa hanya dua kelompok ini yang ngotot mempertahankan Jokowi untuk bertahan hingga 2024 dan bahkan minta 3 periode? Karena ya buzzer itu kan memang buzzer dibayar untuk itu. Nah, yang kedua adalah kelompok penjilat. Penjilat ini kan hanya karena kepentingan aja kan. Kepentingannya aja. Bisa kepentingan bisnis, kepentingan politis, maupun kepentingan finansial. Nah, jadi kenapa tidak ada kelompok lain yang saya kemukakan di sini? Ya karena memang sampai detik ini menurut saya itu Joko Widodo itu sudah kehilangan dukungan dari rakyat. Kalau bahasa kerennya, elektabilitas Joko Widodo itu jeblok sudah. Jadi yang ngotot untuk mempertahankan Joko Widodo hingga 2024 bahkan sampai periode ketiga ya mereka hanya buzzer dan penjilat. Ini analisa loh ya. Nah, di sisi lain ada kelompok yang benar-benar real, murni, yang lahir dari hati nurani, yaitu kelompok masyarakat yang menginginkan Joko Widodo berhenti menjabat sebagai presiden, tidak perlu diteruskan hingga 2024. Ada dua pilihan, mau berhenti secara legowo, artinya mengajukan pengunduran diri, atau dilengserkan. Berbagai alasan banyaklah berseliweran di media sosial soal alasan kenapa Joko Widodo diminta untuk mundur dengan legowo, atau kalau nggak mau mundur dengan legowo ya dilengserkan. Nah, itu berseliweran di media sosial. Kalau menurut saya dua-duanya sah-sah saja. Yang kelompok pertama tadi ngotot untuk mempertahankan Joko Widodo sebagai presiden, yang kelompok kedua menginginkan Joko Widodo segera lengser. Ya kan, sah-sah saja. Nah, tentu saja ada alasan yang dari kelompok kedua yang menginginkan Joko Widodo lengser, yaitu dengan mengemukakan beberapa alasan, salah satunya yaitu makin tidak jelasnya penegakan hukum di tanah air. Artinya Joko Widodo sudah tidak mampu menegakkan keadilan di tanah air. Di negara yang dia pimpin sendiri, dia sudah tidak mampu menegakkan keadilan. Bayangkan. Kalau diteruskan ini berbahaya. Ini bisa menjadi seorang pemimpin yang tiran atau tirani.
atau diktator atau tangan besi. Ya satu contoh misalnya dengan vonis yang disematkan kepada Habib Rizik Syihab atau IPHRS 4 tahun penjara. Padahal sudah menjadi rahasia umum lagi. Ini bukan kasus pidana, melainkan lebih kepada kasus politis. Nah, disinilah masyarakat sudah muak dengan upaya penegakan keadilan oleh rejim yang dipimpin oleh Joko Widodo. Terus kemudian penangkapan Ustadz Yahya Waloni yang kabarnya dikaitkan dengan penangkapan MKC. Nah, ini kan tetap ada diskriminasi terhadap kelompok yang oposisi atau yang mengkritisi terhadap kepemimpinan Joko Widodo. Itu sudah menjadi rahasia umum lah yang seperti itu. Nah, itu yang dinilai masyarakat menjadi alasan kenapa mereka menginginkan Jokowi dilengserkan sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2024. Alasan-alasan lain ya banyak sekali mengenai masih debatable-nya isu pandemi yang syarat dengan muatan bisnis dan politik. Nah, atau cara pengelolaan pandemi itu sendiri oleh Joko Widodo sehingga bisa merugikan kelompok-kelompok tertentu yang dianggap tidak disukai oleh rejim. Jadi alasan-alasan itulah yang kemudian mengemuka sehingga masyarakat menginginkan Jokowi berhenti saja atau turun aja atau dilengserkan. Nah, terutama juga kalau kita mau flashback, semua yang dijanjikan oleh Jokowi, hampir semua ya, saya tidak bilang semua, hampir semua itu hanya mimpi sebetulnya. Soal mobil SMK, soal buyback Indosat, soal Freeport, soal 10.000 lapangan kerja. Semua adalah mimpi-mimpi yang disajikan kepada masyarakat yang menurut saya sudah mulai kritis. Nah, jadi sebetulnya kalau kita amati, kelompok yang menginginkan Jokowi tetap bertahan sampai 2024 dengan kelompok yang menginginkan Jokowi berhenti di tengah jalan, sama-sama kuat tarik ulurnya, tapi sama-sama juga lemah. Lah sekarang para buzzer dan para penjilat mau mengemukakan apa lagi, alasan apa lagi yang bisa membuat elektabilitas Jokowi naik atau citra di tengah masyarakat itu bisa terrecovery. Nggak ada lagi gitu loh yang bisa mendongkrak popularitas atau elektabilitas atau mendongkrak simpati masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi. Itu sudah nggak ada lagi nih. Buzzer bingung ini, para penjilat pun bingung meskipun mereka banyak duit. Nah, tapi mereka masih tetap bertahan, ya kan? Bertahan bagaimanapun caranya, yaitu memang oke lah mereka militan ya, para buzzer dan para penjilatnya itu. Nah, tapi untuk mempertahankan juga mereka sebetulnya agak ngeri-ngeri sedap. Saya yakin para buzzer dan para penjilat di lingkungan Jokowi itu mereka juga ngeri-ngeri sedap. Suatu saat pasti akan terjadi atau insya Allah terjadi. Saya nggak mengatakan pasti, insya Allah terjadi bahwa Jokowi itu akan mengalami sesuatu yang bisa merugikan mereka dan kelompok mereka.
Ya, karena kalau melihat real politiknya di tanah air sekarang ini, mereka tetap berupaya mempertahankan, tapi upaya mempertahankannya mereka juga memiliki kelemahan itu tadi yang saya kemukakan tadi. Sementara di kelompok yang menginginkan Joko Widodo untuk lengser di tengah jalan juga memiliki kelemahan. Ya, mereka boleh mengklaim misalnya nih, yang tidak suka atau yang sudah beroposisi atau yang sudah menarik dukungan dari Joko Widodo itu sudah lebih dari 60%. Tapi nyatanya cuman di angka-angka itu aja menurut saya. Mereka hanya rame di medsos. Isu yang endgame lah, atau mahasiswa yang nggak bisa bergerak lah karena dibatasi PPKM lah, atau di kalangan tertentu yang nunggu komando lah. Jadi memang sama-sama tarik ulur ini, kekuatan yang menginginkan Jokowi tetap bertahan dengan yang menginginkan Jokowi lengser ini sama-sama kuat dan sama-sama lemah. Tinggal kita tunggu siapa yang tetap istiqomah dalam memperjuangkan kemauan mereka masing-masing. Saya hanya berpesan bahwa tolong masyarakat pada umumnya tolonglah belanja di pedagang-pedagang di pinggir jalan atau pedagang-pedagang kecil lainnya, karena dengan menghidupkan mereka itu ada upaya untuk merecovery ekonomi nasional dan mudah-mudahan Indonesia tidak jadi bangkrut. Mungkin itu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.